Pemirsa, saat ini saya sedang ada di kantor hukum Sukriyanto SHMH dan partner. Saya nanti akan bertemu langsung dengan Pak Sukriyanto SHMH selaku Ketua Tim Hukum SH Trate. Nanti kita akan berbincang terkait press release tanggapannya atas siaran pers kelompok orang terkait putusan peninjauan kembali nomor 68 PK _TUN _2022. Seperti apa dialog kami? Ikuti saya terus siang hari ini. Selamat siang pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendri dan juga rekan saya Bitner. Saat ini sedang ada di kantor hukum Sukriyanto SHMH dan partner. Saat ini kita akan berbincang terkait dengan press release yang kami terima terkait tanggapan atas siaran pers kelompok orang terkait putusan peninjauan kembali nomor 68 PK _TUN _2022. Untuk itu, saat ini kami sudah bersama Bapak Sukriyanto SHMH, Ketua Tim Hukum SH Trate. Selamat siang Pak, kabar baik ya? Ya, Pak Sukri, terkait dengan press release yang kami terima tentang tanggapan atas siaran pers kelompok orang terkait putusan peninjauan kembali yang bernomor 68 PK _TUN _2022. Nah, Pak Sukri sebagai Ketua Tim Hukum SH Trate, bagaimana Pak tanggapannya ini? Jadi gini Mas Hendrik, saya juga melihat dan secara menyimak ya press release ini, saya sedikit mempertanyakan atau bertanya-tanya. Kalau saya melihat press release ini seolah-olah terkesan yang disampaikan oleh tim hukumnya maupun Pak Taufik ini seolah-olah isinya putusan itu sudah ada, sudah diketahui, ya kan begitu ya. Jadi seolah-olah mereka lah yang diputus yang sah dan mengikat, seolah-olah putusan seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami. Padahal setahu kami putusan tersebut baru muncul di SIPP atau baru di keranda kepaniteraan ya, Mahkamah Agung. Nah, namun di dalam statement daripada beliau-beliau ini seolah-olah putusan itu sudah ada ya. Mereka sudah tahu isi putusannya. Ini menjadi pertanyaan kami. Ada apa ini kan? Nah, terlepas dari itu semua, seharusnya menurut kami lebih bagus kita diam dulu, bersabar sambil menunggu ya, bagaimana apa isi daripada putusan. Yang jelas di dalam SIPP mengabulkan permohonan PK ya, dan menolak gugatan penggugat. Ini terkait badan hukum ya. Sengketa badan hukum di SH Trate ini berangkatnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ya, terkait dengan pengesahan badan hukum yang dimohonkan oleh Pak Taufik. Saudara Pak Taufik ini memohonkan badan hukum dan diberikan pengesahan oleh Kemenkumham melalui Dirjen Aku tahun 2019. Nah, padahal semua tahu bahwa keadaan saat itu Parlu 16 ini lagi bertikai, artinya lagi bersengketa dan sebagainya kan, berproses di Pengadilan Negeri Madiun. Nah, ini yang menjadi titik tolak daripada kenapa kami menggugat itu, Mas Hendrik. Jadi yang pasti apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini adalah hasil daripada putusan PK melalui SIPP. Yang dilihat dari SIPP ya, bisa kita melihat di SIPP itu tidak muncul, tidak mungkin memuat diktum putusannya, tapi ini penyampaiannya dari beliau-beliau ini, baik itu kuasa hukumnya maupun prinsipal tergugatnya,
itu seolah-olah putusan itu memerintahkan, kan? Seolah-olah menghukum. Padahal semua tahu sifat daripada putusan tun itu hanya dua, dikabulkan atau ditolak. Kan? Kalau mengabulkan itu jelas mencabut, menghukum tergugat atau memerintahkan tergugat untuk mencabut pengesahan yang dikeluarkan karena dianggap cacat dan sebagainya, atau dianggap melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik, ya. Itu Mas Hendri. Jadi ini yang perlu kita uji saat ini, kan. Kami sudah punya langkah-langkah apa saja yang mau dilakukan itu. Nah, kedepannya pasti, karena tidak akan, bagi kami tidak ada jalan akhir kalau memang itu mau bersengketa terus. Bagi kami, kan, pasti kami akan carikan jalan terus, kan begitu ya. Jadi kalau kebenaran itu, selama kita itu merasa benar, insya Allah kita tidak akan patah arang. Semangat untuk meraih kebenaran itu akan kita kejar terus, begitu. Kami sudah merumuskan dengan teman-teman, dengan tim, melalui Ketua LHA Mas Rosadin, juga ada Mas Sekretaris Mas Tris. Kita sudah merumuskan, membedah apa-apa langkah aja apa. Nah, di sini kita salah satu instrumen yang harus kita lakukan adalah melakukan upaya hukum luar biasa yang kedua. Jadi PK kedua. PK kedua ini tentu semua kita bisa lakukan, melihat dulu, kita mempelajari dulu bagaimana isi putusannya. Kita mempelajari reh krondennya atau pertimbangan hukumnya yang melahirkan vetele kronden dan sebagainya, kan. Nah, itu. Nah, di sini nanti kita akan melakukan instrumen langkah-langkah itu, ya. Dan memang itu saluran hukumnya ke situ. Kalau ada yang merasa tidak tidak sesuai, ya salurannya hanya itu, PK kedua, dan itu diakomodir oleh SEMA, ya. Ada SEMA 10/2009 kalau tidak salah, ya. Itu, Mas. Jadi salurannya hanya itu, ya, sepanjang dipandang putusan tersebut bertentangan dengan putusan yang lain, ya. Nah, bagi kami kalau itu dikabulkan, PK itu sudah pasti bertentangan, ya. Ada asas yang dilanggar, asas kepatutan yang dilanggar, kan. Nah, karena gini, Mas Hendrik, saya boleh cerita, ya. Proses permohonan badan hukum itu ada regulasi yang harus dilalui, ya. Mungkin sering kami dibincang-bincang sama teman-teman media. Ada proses regulasi yang harus dilalui, ya, yang harus dipenuhi, yaitu amanat daripada Undang-Undang Ormas, ya, kalau tidak salah Undang-Undang 17, ya, 2013 kalau nggak salah, ya. Iya, jadi sama Undang-Undang 17 2013 sama Peraturan Menteri Hukum dan HAM, ya. Peraturan Hukum dan HAM mengatur terkait tata cara permohonan, persyaratan permohonan badan hukum dan perubahan anggaran dasar, ya. Di situ di dalam pasal, khususnya di dalam pasal Peraturan Menteri Hukum dan HAM, kita bicara hukum dan HAM, ya, karena Peraturan Menteri Hukum dan HAM itu sebagai turunan daripada ketentuan Undang-Undang Ormas, ya, yang mensyaratkan, Ormas itu mensyaratkan harus Ormas itu tidak dalam sengketa. Kedua, keterangan domisili itu mensyaratkan Ormas yang berbadan hukum, ya. Nah, ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2016, ya. Khususnya pasal
pasal 12 ayat 4 huruf B dan E. Kalau huruf B kan mengatur tentang terkait dengan pasal 12 huruf B ini mengatur dipastikan bahwa ormas tersebut tidak dalam sengketa. Jadi ada pernyataannya, Mas. Ya, ada pernyataan Mas Hendrik. Pernyataan tidak dalam sengketa. Ini salah satu persyaratan permohonannya. Ya. Kedua, keterangan domisili. Oke? Keterangan domisili. Nah, kalau kita berbicara tidak dalam sengketa, secara fakta dari tahun 2016 sampai ke 19, bahkan sampai ke 2001 kalau nggak salah, itu berakhir sengketanya itu. Kalau tidak salah, tahun-tahun awal pasca Parlu 16 itu ada dari beberapa cabang menggugat terkait keabsahan Parlu 16. Itu. Katakanlah kalau selama ini sudah banyak proses gitu Pak. Tapi kalau misalnya alat ini bagaimana Pak ya? Sealot-alotnya pasti ada jalan keluarnya. Kembali begini. Bagi kami pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada kelemahan-kelemahan daripada proses yang ada ya, yang dimenangkan oleh mereka saat ini kan. Saya pasti cari. Nah, salah gini. Yang kita temukan saat ini bahwa pengesahan badan hukum yang dipegang oleh Pak Taufik cacat sejak lahir. Kenapa? Sudah bisa kita pastikan Kemenkumham melalui Dirjen Ahunya tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait keadaan yang sesungguhnya organisasi. Andai kata dari notarisnya menyampaikan memang ada sengketa, tidak akan mungkin terbit itu. Saya yakin, hakul yakin, Dirjen Ahu tidak akan menerbitkan pengesahannya, tidak akan memberikan pengesahan karena dalam status sengketa. Ya, bagaimana mungkin peraturan ini dibuat sendiri dan dilanggar sendiri kalau memang diketahui dia tahu kalau itu sedang dalam sengketa. Terus kedua, keterangan domisili. Ini syarat-syarat formil, Mas. Tidak bisa tanpa itu. Karena itu amanat daripada peraturan menteri dan undang-undang gitu loh. Kan? Dan undang-undang. Kalau salah satu syarat saja tidak terpenuhi, bagaimana bisa? Apa kemudian dikatakan sempurna? Bagaikan bayi lahir tanpa kaki. Apa dikatakan sempurna? Apakah harus dikatakan bahwa bayi lahir sehat tanpa cacat apapun? Kan tidak bisa. Tetap namanya cacat. Kan? Ya. Karena ini prosesnya di mana di PTUN, maka hakim memandang bahwa jangankan ada sengketa, ya kalau asas tata negara kan begitu Mas, ya asasnya pejabat tun dalam mengeluarkan keputusan harus melihat dulu supaya tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada asas yang harus patut dilakukan, melihat dan memandang, makanya ada telaah, ada verifikasi dan sebagainya, ada tidak dalam sengketa atau tidak kan? Atau berpotensi bersengketa pun tidak boleh dia mengeluarkan keputusan. Jangankan dalam sengketa, berpotensi akan bersengketa tidak akan boleh dia mengeluarkan keputusan. Kalau misalnya itu dilakukan dengan sengaja, determinang de fufua atau perbuatan melakukan dilakukan oleh pejabat tun atau yang dikenal dengan onrehmatik operdat yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Jadi ya kan? Tadi kan sudah banyak contoh kelemahan-kelemahan begitu ya. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya bisa membuktikan dari kelemahan itu Pak, untuk kebenarannya ini bagaimana Pak? Jalan satu-satunya, kemana saya sudah katakan bahwa ini kesepakatan dari hasil diskusi dengan teman-teman terkait menyikapi terkait hasil keputusan PK ini. Teman-teman mendorong, bahkan dulu-dulu dari bawah mendorong untuk membongkar ya persyaratan yang disampaikan oleh notaris. Bahkan notarisnya disuruh laporkan, disuruh proses di
dibawa ke ranah hukum. Kenapa? Bukan tidak mungkin notaris melakukan bisa jadi yang jadi gini. Jangan sampai di sini ada unprofessional conduct. Ya, dugaan kami ada di situ. Kenapa? Pada saat persidangan pembuktian, kami ini kan getol, tidak ada surat keterangan domisilinya, tidak ada pernyataan dalam sengketanya itu tidak sesuai dengan keadaannya sesungguhnya. Kami getol di dalam persidangan, kami tetap mengejar itu. Tiba-tiba di dalam pembuktian ada surat yang dikeluarkan oleh pemohon yang digunakan oleh Pak Taufik, notarisnya Riana di mana di Bandung, berkedudukan di Bandung, menyampaikan di dalam surat tersebut, ada nomor suratnya, nanti kita bongkar, bahwa tidak diperlukan keterangan domisili dalam mengajukan pengesahan badan hukum. Ini amanat undang-undang loh, dan ini juga amanat daripada peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dari Bitner ada tambahan pertanyaan lagi? Artinya keabsahan mereka kan dianggap tadi cacat karena mungkin memberikan keterangan palsu dari pihak notaris atau diduga memanipulasi, begitu Pak ya? Jadi gini, kalau dugaan bisa ke sana, kan macam-macam ini kita persepsi. Kalau saya melihat sementara waktu ini, dugaan saya terjadi unprofessional conduct yang dilakukan oleh pejabat notaris. Terkait apa? Terkait dengan adanya, kan ada suratnya ini bahwa tidak diperlukan. Kalaupun ada keterangan domisili, kami anggap bahwa itu pasti itu keterangan tidak benar. Kalau ada pernyataan tidak dalam sengketa, juga bohong. Nyatanya dalam sengketa. Ya, seperti apa dikatakan Mas Bitner itu, kalau itu terjadi, maka patut diduga ada perbuatan pelanggaran tindak pidana 266 yang berangkatnya dari 263. Oke? 263 itu dituangkan di dalam surat, keterangan dituangkan dalam surat yang tidak sesuai keterangannya itu dengan keadaan yang sesungguhnya. Diajukan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Ya, salah satu persyaratan pengesahan badan hukum. Badan hukumnya terbit dikeluarkan oleh Dirjen AHU, ya. Dirjen AHU yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk itu, ya. Artinya kan apapun produk hukumnya, pengesahannya itu bersifat otentik. Tentu di sini kalau itu karena itu sudah keluar ini aktenya, karena akte itu bersifat otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat tertentu, maka karena itu cacat, ada manipulasi keterangan dan sebagainya, maka patut diduga itu juga melanggar pasal 266 KUHP kan. Jadi tinggal dilihat, didudukan bagaimana konstruksi pasalnya dan siapa ayat 1, siapa ayat 2, siapa yang membuat dan siapa yang menggunakan, kan begitu. Atau menyuruh, kan begitu. Bisa saja. Misal saja saya yang anggaplah misalnya saya mau ngurus ini, saya menyuruh masukkan aja ini. Bisa begitu juga kan. Jadi ada yang menyuruh dan ada yang melakukan, ya. Jadi don't play her, middle player. Jadi begitu Mas. Artinya bisa dilakukan langkah tindak pidana ada di sana, perbuatan melakukan hukum pidananya terbuka sekali. Tidak hanya perdatanya tapi pidananya tidak hanya tunnya, tidak berhenti di situ. Makanya saya sering kali menyampaikan kepada teman-teman juga. Ini belajar juga buat kita. Kita sebagai lawyer, jangan sekali-sekali kita salah langkah. Jangan terlalu, kadang-kadang kita over di depan kamera dan sebagainya, kan, memancing. Ya, bukan zamannya sekarang, kan. Saya katakan kepada teman-teman tim itu, enggak zamannya sekarang. Apalagi kita ini berangkat dari persaudaraan. Ya, sengketa ini adalah sengketa di ruang lingkungan persaudaraan. Jadi berhati-hati. Jadi karena adanya statement dan
kemana-mana inilah yang akhirnya memicu kan, membawa semangat yang tadi harusnya sudah tidur kita ini kan, tidur mau istirahat. Saya sudah berkali-kali sebentar lagi kita istirahat menyelesaikan. Tapi dengan begini mau tidak mau kita lagi bangkit kan, harus bangun kembali dengan semangat yang baru kan, begitu. Euforia berlebihan mungkin. Ya, nah, itu yang saya katakan, kita tidak perlu bereuforia yang berlebihan. Ya, harapan saya ya semua kita mengendalikan diri masing-masing lah. Nah, karena biar bagaimanapun status kita saat ini berseberangan, kan? Nah, jadi tugasnya lawyer masing-masing, tim lawyernya inilah ya istilahnya kalau boleh pinjam bahasanya Mas Bagus, membawa es kan, jadi biar sejuk semua kan. Jadi itu kan pesannya beliau-beliau kan begitu. So kalau bisa kita duduk bersama dengan membawa es masing-masing. Jadi nggak ada panas-panasan. Tidak. Itu pesan beliau. Nah, jadi gini Mas, jadi semua itu berproses, ada tata acaranya, hukum acaranya ya. Jadi kalau di SPP itu kita tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa memberikan opini dan semua itu semua. Kita punya tujuan untuk mempengaruhi arus bawah. Tetapi harus diingat, arus bawah sekarang itu melek hukum loh. Ya. Tidak semudah itu bisa dipengaruhi dengan kita memberikan doktrin-doktrin dan sebagainya. Harapan saya kita di SH ini kan berada di sini karena kan menganut ajaran, ada ajaran ya, ajaran yang harus kita patuhi, kita menjadi panutan kita, kan? Apalagi di organisasi ini, organisasi persaudaraan mengajarkan budi luhur, kan? Tentu apa yang kita sampaikan ini, ucapan kita ini harus kita akan bertanggungjawabkan loh. Kita bertanggung jawab, apalagi kita sebagai lawyer. Kita ini bisa laku karena ucapan kita dan kepintaran kita. Kepintaran kita ini harus sama dengan apa yang kita ucapkan, atau begitu pula sebaliknya, ya kan? Nah, jadi semua menunggulah, ya. Insya Allah sengketa badan hukum ini selesai nanti pada saat. Tujuannya jadi lebih baik lagi ya. Insya Allah akan selesai di PK kedua. Baik. Di PK kedua akan berakhir di situ. Ya. Berarti kita menggarisbawahi bahwa PK 68 ini tidak ada kaitannya AHU 2019 dengan 2022. Tidak ada. Begitu ya? Tidak ada. Tidak ada hubungan sama. Jadi harus tahu gitu ya. Gini begini Pak ya. Proses AHU badan hukumnya Pak Kang Mas Purjoko itu tidak ada hubungannya sama perkaranya Pak Taufik. Ya. Jadi Pak Taufik itu karena dicabut oleh Kemenkumham melalui Dirjen AHU-nya, maka linknya AHU ini kosong kan terkait PSHT, kan? Kami masuk kepada link yang kosong ini diterima oleh AHU. Jadi tidak melalui proses karena eksekusi kita masuk, tidak bisa. Karena tidak ada diktum putusan yang memerintahkan untuk itu, tidak ada. Diktum putusan di dalam 217 itu tidak menghukum untuk dan mensahkan ini sebagai penggugat sebagai pengurus yang sah. Tidak begitu. Tidak di dalam petitumnya, tidak ada. Di dalam diktum putusannya. Yang ada mencabut badan hukum tersebut. Nah, dicabut oleh Kemenkumham melalui proses eksekusi. Jadi tidak sukarela itu melalui proses eksekusi dari pengadilan. Jadi pengadilan mengeluarkan surat perintah eksekusi. Itu. Dan baru kali ini saya melihat juga Kemenkumham juga ini baru kali ini sampai ke tingkat kasat PK. Jarang-jarang itu kan. Makanya saya jarang-jarang itu. Ya. Baik Pak Supri, terima kasih ya.
Pemirsa, demikian bincang kami terkait dengan tanggapan atas siaran pers kelompok orang terkait putusan peninjauan kembali nomor 68 PK /TUN/2022. Atas nama seluruh kerabat kerja Ternate TV mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.